Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk pertemuan terakhir ini kita akan membahas ya, sebelum kita PTM, kita akan membahas masih dengan teks laporan hasil observasi ya. Untuk pembahasan terakhir ini adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Baik. Dalam kaidah kebahasaan teks hasil observasi ada beberapa poin ya, ada beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan sehingga itu menjadi ciri-ciri dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu menggunakan kata benda. Kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utama ya, pemaparannya, contoh lumba-lumba hidung botol ya. Antum juga bisa ban mobil, itu bisa ya, macam-macam ya, yang antum sudah buat itu bagus-bagus ya. Ada beberapa yang sudah mengerjakan tugas, itu sudah memberikan contoh-contoh ringkasan teks hasil observasi yang sangat bagus ya. Cuma ini ana lihat lebih banyak yang mengerjakan, lebih banyak yang belum mengerjakan daripada yang belum ya. Baik, selanjutnya menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri, atas. Nah, contoh kalimatnya sampah terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Nah, itu contoh dari kata pengelompokan ya. Dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Nah, ini antum kalau seperti kemarin ada bahasa-bahasa Latin ya, untuk tanaman, untuk binatang biasanya ya, atau istilah-istilah bahasa Inggris lainnya banyak ya ditemukan di teks hasil observasi ya. Contohnya itu Dorsiops, truncates, blowhole, blubber dan lain-lain. Kemarin saya lupa, itu contoh manggis ya, mangostin kalau tidak salah ya. Itu adalah istilah ya, istilah pada bidang ilmu tertentu ya. Biasanya bahasa Latin itu termasuk istilahnya ya. Kemudian menggunakan kalimat deskripsi, kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Nah, contohnya deskripsi itu sapi adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Nah, ya, biasanya kalimat deskripsi itu dia menjelaskan ya, kalimat deskripsi itu menjelaskan ya. Kemudian verba relasional. Nah, apa itu relasional? Seperti itu, ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan. Nah, itu termasuk dari verba relasional ya. Di sini digunakan untuk menyatakan definisi pada istilah. Nah, ketika ada istilah tertentu kemudian dijelaskan oleh penulis dalam teks hasil observasi itu, ia menggunakan verba relasional seperti itu ya. Kemudian yang keenam, menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur dan sebagainya. Nah, ini verba aktif ya. Verba aktif itu kata kerja aktif. Belum sudah tahu kan, kerja aktif itu biasanya melakukan ya. Melakukan itu contoh verba aktif. Kalau pasifnya dilakukan. Nah, seperti itu contohnya ya. Seperti di sini sudah diberikan contoh bertelur, membuat, hidup, makan. Nah, makan ini verba aktif. Kalau dia verba pasif jadinya dimakan ya. Dia berperan sebagai subjeknya di sini ya. Selanjutnya, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama, diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Nah, ini berkaitan dengan strukturnya ya.
struktur dalam teks hasil observasi ya. Kalimat utama menyusun informasi yang utama dulu ya. Seperti itu ya. Antum bisa lihat lagi di struktur yang sudah Anda jelaskan. Kemudian mengandung kalimat definisi ya. Kita baca sama-sama. Kalimat definisi adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas dan lain-lain ya. Kalimat definisi sering digunakan dalam teks laporan dan merujuk pada sebuah istilah teknis atau ilmiah tertentu ya. Ya, jadi kalimat definisi ini berkaitan dengan kalimat deskripsi tadi ya, berkaitan dia karena kalimat definisi dia memberitahukan ya, menjelaskan kepada pembacanya istilah-istilah seperti istilah-istilah itu ya, istilah-istilah baru yang muncul dalam teks hasil observasi. Kemudian mengandung kalimat deskripsi. Nah, ini mengandung kalimat deskripsi ya. Lihat kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Nah, biasanya di deskripsi di struktur deskripsi penjelasannya ya. Deskripsinya itu ada ketika membahas suatu benda atau makhluk hidup, dia akan dijelaskan ciri-cirinya atau sifat-sifatnya ya. Misalnya berapa ukuran, seperti besar kecil, halus, kasar dan sebagainya ya. Kemudian kalimat deskripsi membantu pembaca membayangkan apa yang sedang dibacakan seolah-olah seperti melihat, merasakan atau mengalaminya sendiri. Nah, kita lihat contohnya. Ikan paus memiliki tubuh yang sangat besar. Awan mendung berwarna hitam pekat. Buaya memiliki kulit yang kasar dan gigi yang sangat tajam. Nah, seperti itu ya. Yang kemudian mengandung kata sifat. Nah, kata sifat antum sudah tahu ya. Ada kata-kata sifat itu menjelaskan bentuknya biasanya ya. Mengubah atau menambah arti suatu kata benda diikuti hingga menjadi lebih spesifik ya. Menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitasnya. Nah, itu seperti contoh kata besar, kecil itu merupakan kata sifat ya. Banyak juga itu kata sifat ya. Rumah besar. Nah, itu contohnya ya. Apalagi binatang galak. Nah, seperti itu. Binatang jinak. Nah, seperti itu adalah contoh kata sifat ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi atau kata hubung adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Contohnya konjungsi itu apa? Antum pasti sudah pernah dengar dan sudah tahu ya. Contoh konjungsinya itu dan, atau, karena, sehingga, jadi, oleh sebab itu. Nah, ini adalah contoh konjungsi atau kata hubung yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi. Baik. Sekian untuk materi hari ini. Ana mau bacakan untuk yang sudah mengerjakan ya. Yang sudah mengerjakan tugas itu Ahmad Sodik, Anggoro Nawafil, Ardista Safarul, Fadel Habibi ya, Fatih Alhan, Khairun Ahmad, lalu Zaka Jihado, lalu Abdullah Rafi, Luba Bindra Muhammad Zakwan, Miftaul Zahidin, Muhammad Zikrullah, Muhammad Fayat Asyadat, Muhammad Hari Satria Utama, Rafif Al-Bukhari, yang terakhir Ramadhani Sukmana Sukendro ya. Itu yang sudah mengerjakan. Jadi tugasnya itu sudah ana kasih di Zoom ya. Dari Zoom ana tugaskan untuk mencari teks hasil observasi contoh apapun ya. Yang pendek saja, tidak usah yang panjang ya. Cukup yang pendek, kemudian antum ringkas dia. Nah, meringkasnya adalah dengan cara mencari
gagasan pokok di setiap paragrafnya ya. Gagasan pokok apa? Gagasan pokok itu apa? Itu adalah kalimat, biasanya gagasan pokok itu kalimat yang berisi inti dari paragraf tersebut ya. Itu dia. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.